jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap umat-Mu. Kami mengangkat tangan dan hati kami hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini bersama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku,
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Angkat tangan saudara. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami meninggikan Engkau Allah kami, Yesus. Haleluya, kita sembah Dia. Shahandaralaya Masi, Shahanaya Mashanaya Masi. Yesus, Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Mari bersama-sama ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Bersama-sama ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku angkat hati. Ini pengakuan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang merasakan kehadiran, mari yang merasakan hadirat Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling dahsyat dan meriah bagi Allah Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Yesus. Haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya.
Shahandara laba 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 shahandara ya masih. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Sebab Kau baik. Na, na, na. Mari bersama-sama dengan suara yang keras katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise, oh Lord, oh Lord our God. Angkat kedua tangan saudara, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will see your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang lebih lagi siap meninggikan Tuhan dengan suara yang keras, serukan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Oh setiap hari sampai bumi dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Angkat tangan saudara bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib. Haleluya. Mari bersama-sama lambaikan tangan saudara. Yesus ajaib, Dia berkuasa,
Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang baik seperti Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seluruh kehidupan kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Angkat tangan saudara, serukan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Angkat tangan saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang hari ini kembali kita bertemu bersama-sama. Hari ini saya akan bagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalahkan virus yang membinasakan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan bertemu dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mengalami kemerdekaan rohani. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Jamalah setiap kami ya Tuhan, biar setiap firman-Mu itu bagaikan benih yang tertanam di hati kami, terus berakar dengan kuat dan bertumbuh dengan kokoh, bahkan menghasilkan buah yang lebat, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Jamalah setiap hati dan pikiran kami, biar hati dan pikiran kami diterangi dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang memencuri benih firman-Mu, mengganggu setiap hati dan pikiran kami hancurkan segala pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar setiap benih firman-Mu yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia, dan kami boleh mengalami terobosan-terobosan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti tadi saya sudah katakan bahwa tema firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini adalah mengalahkan virus yang membinasakan. Pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret yang lalu, ya, Presiden kita, Bapak Jokowi, menyampaikan kabar bahwa bangsa kita diserang oleh virus corona, ya, yang pertama kali. Namun sebelum itu, virus corona sudah menyerang di beberapa negara, bahkan akhirnya menjadi satu pandemik.
Ratusan juta orang di dunia telah tertular dengan virus ini. Bahkan di beberapa negara virus ini mengakibatkan kematian ribuan orang. Sampai-sampai beberapa jasa pemakaman di negara tersebut sulit untuk menangani setiap orang-orang yang meninggal akibat virus COVID-19 ini. Dan virus ini terus mengalami mutasi dan perubahan. Nah, virus ini sama halnya dengan dosa. Dosa dapat menyerang umat manusia bagaikan virus yang terus menggerogoti dan menghancurkan kehidupan manusia, sehingga orang-orang dapat binasa melalui virus ini. Dosa juga dapat ditularkan kepada orang lain. Itu sebabnya dalam firman Tuhan juga menuliskan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena dosa dapat merusak seseorang, dan dosa juga terus termodifikasi sehingga menimbulkan varian-varian yang terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Dan banyak orang diserang oleh virus dosa ini, dan virus dosa ini dapat mengakibatkan sakit secara jasmani, bahkan lebih lagi dapat menyebabkan sakit secara rohani. Dan hal ini dapat menimbulkan kebinasaan bagi orang-orang yang kena dengan virus ini. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa seperti virus yang dapat menyerang setiap seseorang, dapat ditularkan kepada orang lain. Itu sebabnya kita harus dapat mengalahkan virus dosa. Di zaman-zaman saat ini, begitu banyak modifikasi virus dosa. Itu sebabnya kita harus belajar untuk dapat mengalahkan virus dosa tersebut. Nah, bagaimana agar kita dapat mengalahkan virus dosa tersebut? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Mungkin ini sesuatu hal yang sederhana, tetapi biar ini menjadi satu pengingat buat kita, supaya kita berjaga-jaga dan kita harus waspada terhadap virus dosa ini. Nah, yang pertama adalah mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Agar kita terhindar atau dapat mengalahkan virus dosa ini, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Tuhan telah mengingatkan, dengan Tuhan kita dapat menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam Mazmur 145 ayat yang kedua dikatakan demikian, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pemazmur menuliskan bahwa untuk dapat tetap kuat bersama dengan Tuhan, harus membangun hubungan dengan Tuhan. Salah satunya memuji Tuhan setiap saat membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas membangun hubungan, bukan hanya sekedar kewajiban saja, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan merupakan satu kerinduan, suatu hasrat yang kuat dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya membangun hubungan dengan sesuatu yang rutinitas, itu bukan sesuatu hubungan yang baik menurut saya. Henry Blackaby menuliskan begini, bukanlah aktivitas kita, tetapi hubungan kita dengan Tuhan yang memberikan kehidupan. Artinya bahwa kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas, umpamanya berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar rutinitas. Memuji Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas. Ibadah kita pun bukan hanya sekedar rutinitas. Tetapi ibadah kita, doa kita, pujian kita kepada Tuhan merupakan sesuatu yang kita bangun sebagai satu kerinduan kepada Tuhan. Dan kita di sini melakukan hal yang mau memberikan satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, dalam hal ini kita pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita memiliki satu hasrat yang rindu dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kewajiban-kewajiban saja. Misalnya ya mungkin ibadah
online seperti saat ini. Bukan hanya sekedar kita nonton ibadah, tetapi mari kita membangun ibadah dengan kita ikut terlibat dalam ibadah. Sehingga apa? Ini adalah sesuatu hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk hal ini. Membangun hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Karena pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi sahabat kita. Kalau Tuhan menjadi sahabat kita, maka Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan menjauhkan kita dari virus-virus dosa yang menggerogoti hidup kita. Bahkan kalau kita sempat terkena virus dosa tersebut, maka Tuhan akan memberikan kepada kita satu imun yang menguatkan kita sehingga kita dapat menghancurkan virus-virus dosa tersebut. Itu sebabnya mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dan dengan Tuhan kita sanggup menghancurkan, mengalahkan virus-virus dosa tersebut. Bagian yang kedua adalah mempergunakan perlengkapan rohani. Untuk kita dapat mengalahkan virus dosa tersebut, kita harus mempergunakan perlengkapan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 13 mengatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berikutnya di ayat yang ke-12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berikutnya di ayat yang 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengalahkan atau mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus mempergunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Untuk bertahan. Bertahan daripada serangan-serangan iblis. Bertahan daripada dosa-dosa yang menghancurkan hidup kita. Bahkan, bukan hanya bertahan, tetapi dikatakan di ayat yang 13, kita harus mengadakan perlawanan. Karena inilah hari-hari yang terakhir. Kita harus melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menyebarkan virus-virus dosa dalam kehidupan ini. Ada begitu banyak varian-varian dosa saat ini yang kadang-kadang sepertinya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi itu adalah virus yang terus menggerogoti manusia. Dan lama-kelamaan dosa terus makin bertambah. Itu sebabnya kita harus mempergunakan atau memakai segenap perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan dan dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Paling tidak ada beberapa perlengkapan senjata Allah yang firman Tuhan tuliskan dalam Efesus ini ya. Dikatakan yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki baju sirah keadilan. Ada baju sirah keadilan untuk kita tetap kuat, kokoh, menghadapi segala serangan-serangan iblis juga. Kemudian berikutnya ada kasut kerelaan memberitakan Injil. Ini adalah sesuatu perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat menyatakan kuasa Allah dan memerangi dosa-dosa itu. Virus-virus dosa yang menyerang umat manusia. Sehingga banyak orang boleh mengalami kebebasan dari virus dosa itu dan memperoleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Selain itu kita harus mempergunakan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya kita harus mempergunakan perisai iman yang menangkal setiap serangan-serangan iblis, segala intimidasi iblis yang menyerang kita, menyusup lewat dosa-dosa yang mau diberikan kepada setiap umat manusia. Dan berikutnya adalah kita harus mengenakan ketopong keselamatan.
ketopong keselamatan untuk melindungi setiap pemikiran kita, setiap apa yang kita pikirkan, sehingga kita aman daripada serangan-serangan virus-virus dosa tersebut. Dan yang terakhir, kita harus mempergunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Untuk apa? Untuk melawan setiap serangan-serangan iblis yang menaruh atau memberikan virus-virus dosa dalam kehidupan kita. Kita lawan dan kita harus menang, karena firman Allah adalah pedang yang sangat kuat untuk menghancurkan segala serangan-serangan iblis tersebut, bahkan menghancurkan setiap virus-virus dosa. Itu sebabnya hari ini mari kita mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Kita dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis yang menaruhkan virus-virus dosa dalam kehidupan kita. Mungkin virus-virus dosa itu kelihatannya sederhana. Ya, bagi anak sekolah mungkin nyontek sesuatu hal yang sederhana. Kata orang anak-anak sekolah sering katakan, hanya nyontek kok, biasa. Tetapi dari nyontek bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Bisa sampai akhirnya menjadi seorang koruptor. Tidak jujur dari hal yang sederhana bisa menjadi tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Itu sebabnya kita harus mematahkan segala virus dosa itu. Kita harus menyerang dan melawan mereka. Nah, berikutnya hal ketiga, bagaimana kita harus mengalahkan virus dosa ini? Yang ketiga, kita harus memiliki ketaatan dan kesetiaan. Karena dengan ketaatan kita kepada Tuhan untuk melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan bagi kita, dan kita melakukan dengan setia, kita akan terlindung dari segala virus-virus dosa. Kita akan terus aman karena Tuhan terus menuntun kita dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan demikian, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat hidup kita dan memberikan perlindungan bagi setiap kita dari segala virus-virus dosa. Kalau kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka kita boleh aman, terlindung dari virus-virus dosa yang mau menyerang hidup kita. Bahkan kita boleh dipulihkan, kalaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini terikat dengan dosa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, belajar tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebebasan dari segala virus-virus dosa. Itu sebabnya pada saat ini mari kita belajar taat dan setia. Taat dan setia tidak diukur dengan 1-2 hari saja. Kesetiaan kita tidak diukur dengan waktu yang singkat, tapi kesetiaan kita diukur dengan waktu yang sangat panjang. Bahkan bukan hanya tentang waktu, kesetiaan kita pun akan terus diuji dengan masalah dan problema-problema yang ada dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan sekalipun melewati masa-masa sulit di waktu yang begitu panjang? Saat-saat seperti ini pun juga, di mana begitu banyak problema dalam kehidupan kita, masa-masa yang sulit seperti saat ini, kita sedang mengalami ujian kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia. Kalau kita belajar taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kita terjadi, dan tidak ada satupun virus dosa yang dapat menghancurkan hidup kita. Jadi jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan setia, maka kita akan terhindar dari kebinasaan. Sebab jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik, walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang mudah kadang-kadang. Tetapi percayalah, sekalipun kita sedang melewati lembah-lembah kekelaman, jika kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan terus melindungi kita, menolong kita, dan kita mengalami kebebasan dari semuanya itu. Itu sebabnya hari ini, mari kita belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Memang ini mungkin bukan sesuatu hal yang mudah dalam kehidupan kita. Tetapi, kalaupun ada masa-masa yang sulit kita hadapi saat ini, mari kita tetap belajar
taat dan setia. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terus terikat dengan ikatan-ikatan dosa. Mari datang kepada Tuhan. Bangun hubungan kita kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Dan saya percaya kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kelepasan daripada Tuhan. Dan kalau kita mulai belajar tetap mempergunakan atau memakai segenap senjata Allah untuk melawan segala tipu daya iblis, maka kita akan terhindar dari setiap dosa-dosa tersebut. Dan pada saat kita mulai belajar taat dan setia, berjalan bersama Tuhan, maka kita akan melihat kebebasan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kita boleh aman dan tidak lagi diserang oleh virus dosa. Ada banyak orang saat-saat sekarang ini terikat dengan dosa. Virus dosa menggerogoti kehidupannya. Bahkan virus dosa yang ada di kehidupan mereka itu dibagikan ke orang lain. Kena ke orang lain. Mungkin dengan perkataan sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga orang lain pun bisa kena virus dosa tersebut. Tetapi kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terkena virus dosa ini, mari kita datang pada Tuhan. Pengampunan daripada Tuhan tetap tersedia bagi kehidupan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Setiap orang yang mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan ampuni dan Tuhan akan bebaskan dari dosa itu. Setelah kita terhindar atau terlepas dari virus dosa itu, mari kita terus mempergunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan dan melawan setiap tipu muslihat iblis tersebut. Dan jangan lupa, tetap taat dan setia membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara hari ini, biar setiap kita terhindar daripada virus-virus dosa yang membinasakan. Mungkin kita hari ini ada yang mengalami atau terkena oleh virus COVID-19. COVID-19 ini dapat menyerang setiap kita, siapa saja bisa terserang. Tapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Bapak Ibu Saudara boleh mengalami kesembuhan. Bahkan mungkin kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang terkena dengan virus dosa ini, kalau kita terus datang pada Tuhan, saya percaya sekali Tuhan akan melepaskan kita dari virus dosa. Dan kalau kita terlepas dari virus dosa, kita mengalami kebebasan bersama dengan Tuhan, kita akan dapat memperoleh kemuliaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang dibagikan pada saat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan, karena saya percaya dengan kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita dan melindungi kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita mau satu dalam doa, dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami dapat mengalahkan setiap virus-virus dosa yang mau menyerang hidup kami ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa apabila ada di antara pendengar pada saat ini yang menyaksikan program ini, yang mungkin terikat atau sedang mengalami serangan virus-virus dosa saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar kuasa-Mu Tuhan memberikan kebebasan bagi mereka ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu ya Tuhan boleh mendapat kelepasan ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berikan kelegaan ya Tuhan, berikan iman yang terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh terbebas daripada virus-virus dosa ini. Dan jika ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, mungkin sedang sakit Tuhan, sakit apapun itu, hamba percaya Tuhan, lewat kemenangan-Mu di kayu salib akan memberikan mujizat-mujizat kesembuhan. Bahkan pada saat umat-Mu terlepas dari virus-virus dosa Tuhan, maka umat-Mu akan mengalami kesembuhan dalam
jasmani Tuhan, dan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang saat ini sedang mengalami kelemahan diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh tetap kuat dan boleh melakukan segala sesuatu dengan baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan mungkin Tuhan, apabila saat ini ada di antara umat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan program ini ya Tuhan, biar Engkau menolong Tuhan, jika mereka mungkin sedang mengalami masalah dalam kehidupan mereka, berikan mereka kelegaan, berikan mereka kekuatan, bahkan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan mereka, sehingga umat-Mu boleh menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat membawa umat-Mu Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau, lebih melayani Engkau, lebih taat dan setia kepada Engkau. Bahkan Tuhan, mereka semuanya Tuhan terbebas Tuhan dari segala virus-virus dosa. Dan kami berdoa Tuhan, bahkan setiap kami boleh tetap menikmati segala kebaikan yang daripada Engkau ya Tuhan, dapat kelepasan daripada setiap virus-virus dosa tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kami boleh mendengarkan program ini ya Tuhan. Biar apa yang kami lakukan ini boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi kami dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah hari ini, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Oh dialah basyendala baku, dialah basyendala baku, dialah. Haleluya. Tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak pernah habis kasih setia-Mu Tuhan, selalu mengalir sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah ini Tuhan. Kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang seumur hidup kami. Selain dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Diberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, persembahan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan dan kesaksian hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Biar tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.